Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Kita semua sudah mengamati tentang proses pelaksanaan PPG itu mulai dari seleksi sampai berlangsungnya pengumuman serta penetapan calon-calon mahasiswa yang akan mengikuti pelatihan selama 3 bulan tersebut. Nah, uh, saya melihat di situ betapa randomnya, betapa kacaunya pelaksanaan seleksi di tahap ketiga ini, yang mana pengumumannya itu akan diadakan pada hari ini insya Allah, atau saya kurang tahu nih Pak Abu udah masuk infonya pengumumannya apa sudah bisa kita ketahui di akun SIM PKB masing-masing, saya juga belum cek. Nah, kenapa saya katakan begitu kacau dan random sekali? Karena kriterianya itu benar-benar tidak jelas. Banyak sekali keluhan dari kawan-kawan kita yang mereka itu siang malam sibuk memantengi akun SIM PKB-nya, kemudian cari-cari pengumuman di internet, informasi di YouTube dan lain-lain. Bolak-balik seperti itu, namun hasilnya tetap adalah bahwa tidak seorang pun yang bisa menetapkan bahwa kenapa seseorang itu bisa terpanggil dan sementara yang lain tidak. Tidak ada seperti itu, tidak ada angka yang pasti, tidak ada yang benar-benar definitif menetapkan bahwa seseorang itu layak atau tidak untuk memasuki PPG di tahun ini atau di tahap ketiga ini. Nah, jadi itu yang saya maksud random. Apakah bisa dilihat dari TMT-nya? Ternyata tidak juga. Apakah dilihat dari hasil pretest? Ya sama, tidak juga. Tidak bisa menentukan, tidak menentukan hasil pretest itu apakah hasilnya tinggi atau tidak, karena memang juga hasilnya juga nggak ketahuan kan, nggak diberitahu. Nah, apakah dari hasil interview misalnya atau apa, kita nggak tahu. Benar-benar ini adalah sesuatu yang gaib, benar-benar sesuatu yang mistis, metafisik, ya ajaib sekali dari peraturan Kemendikbud ini untuk pelaksanaan PPG. Jadi untuk kesekian kalinya guru-guru kita masih terkatung-katung. Harapan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas taraf hidup para guru itu masih jauh untuk tahun ini. Nah, kemudian saya juga melihat rupa-rupanya pelaksanaan PPG itu juga terpengaruh dengan semangatnya liberalisasi pendidikan atau yang dibawa oleh Pak Nadiem Makarim itu paling jelas di dalam konsep kurikulum merdeka. Nah, di dalam kurikulum merdeka itu kan artinya banyak sekali kebebasan-kebebasan yang dibuat yang pada akhirnya itu menjerat guru itu sendiri. Jadi salah satu unggulannya adalah guru-guru itu bebas untuk menentukan proses pembelajaran yang ada di sekolah mereka. Nah, tetapi kan guru-guru juga masih disibukkan dengan aneka macam tugas-tugas administratif yang malah jauh lebih berat di masa kurikulum merdeka ini. Yang ingin saya soroti misalnya dari pelaksanaan ANBK. ANBK itu kan sampai sekarang masih belum jelas tujuannya itu untuk apa. Walaupun sering dipaparkan misalnya untuk mengetahui pemetaan di titik mana saja, misalnya di Indonesia ini sekolah-sekolah kita itu yang masih lemah dalam hal numerasi, literasi dan sebagainya. Lalu diharapkan nanti pemerintah daerah atau pemerintah pusat bisa untuk mendeteksi, kemudian melakukan solusi atau memberikan treatment yang pas kepada si sekolah ini. Setelah mereka ketahuan penyakitnya apa, terdeteksi, lalu diberikan treatment, kan harapannya seperti itu. Tetapi dalam kenyataan saya lihat ya pemerintah daerah banyak yang masih cuci tangan atau tidak tahu sama sekali tentang uh, problem-problem yang ada di lapangan. Padahal hasil ANBK itu sudah jelas. Misalnya menunjukkan di daerah sini literasinya parah misalnya. Nah, terus apa solusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Ternyata ya juga sama, seringkali salah sasaran gitu.
Nah, karena itu kita berharap untuk pelaksanaan ANBK itu nantinya masih mengalami perbaikan, masih ada kesempatan di tahun-tahun mendatang. Cuman yang paling saya sayangkan di sini adalah pelaksanaan PPG yang semestinya sudah ini kan sudah berlangsung beberapa tahun, sudah ada beberapa angkatan, seharusnya sudah semakin sempurna bentuknya. Dan seyogyanya juga ada kriteria yang jelas, ada kepastian, guru-guru jangan digantung. Kemudian filternya juga dari awal sangat jelas gitu. Jangan random seperti saat ini. Lulusannya kan juga nggak jelas juga. Lulusannya nggak jelas. Apakah dengan kualitas sekian, misalnya dia baru bisa profesional atau apa gitu. Kita kan nggak tahu gitu. Nah, cuma yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan, lagi-lagi untuk kesejahteraan para guru, menurut saya itu adalah hal yang mutlak. Sertifikasi berupa PPG atau tidak, apapun namanya, bahkan mungkin di pemerintahan yang akan datang, namanya misalnya bukan lagi PPG atau apalah namanya. Yang jelas kesimpulannya adalah bahwa guru-guru kita dari Sabang sampai Merauke itu harus sejahtera. Nah, mungkin ini yang bisa saya paparkan. Semoga masalah random seperti ini sesegeranya berlalu dari dunia pendidikan kita, dan siapapun pembuat kebijakan, kalau Anda tidak sanggup untuk menghentikan semua kerandoman ini, tidak mampu mengangkat harkat para guru, saran saya 2024 ini Anda mundur saja dari Kemendikbud.